Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan bibit lobster yang disita dari upaya penyelundupan di Pangandaran dilepas liarkan ke tengah laut. Berada di bawah pengaruh alkohol, seorang pria menembak temannya sendiri di tempat hiburan malam Kota Bandung. 2 motor milik penghuni kontrakan raib di gondol kawanan pencuri di kawasan Karawang. Polrestabes Bandung menangkap 4 orang pelaku keributan yang menyebabkan korbannya mengalami luka berat pada matanya. Korban pun harus menjalani operasi pada bagian mata akibat luka tembakan air gun dari salah satu pelaku. Senin lalu, Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus 4 pelaku keributan di tempat hiburan malam yang berada di Jalan Samoja dan Rumah Sakit Mata Cicendo, Kota Bandung. Awalnya, perselisihan terjadi di tempat hiburan malam. Saat itu, tersangka YR berselisih dengan seorang pria. Keributan pun terjadi karena keduanya di bawah pengaruh minuman keras. YR pun mengeluarkan senjata jenis airgun, lalu menembak ke segala arah. Tak sangka tembakannya malah menyasar mata rekannya sendiri, berinisial FR. Tersangka akhirnya membawa FR ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, keributan kembali terjadi antara tersangka YR dengan keluarga FR. Mereka tak terima FR jadi korban penembakan YR. Tersangka YR tak tinggal diam. Ia menelpon adiknya untuk meminta bantuan. Adiknya pun datang bersama ayah dan temannya. Keributan terjadi sampai adik tersangka kembali menembakkan senjata di lingkungan rumah sakit Cicendo. Karena ada permasalahan antara yang kena tembak korban tersebut, orang tuanya datang dan membawa teman-temannya, akhirnya terjadi keributan di sana. Terjadi keributan di rumah sakit dan melakukan penembakan kembali di depan rumah sakit ke atas. 3 di antara 4 pelaku dikenakan pasal 170 dan terancam 5 tahun dan 6 bulan penjara. Sementara ayah tersangka YR dikenakan pasal 351 dan 360 dengan ancaman pidana 4 bulan. Sedang korban mengalami luka berat di bagian mata dan harus dioperasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Seorang relawan sekaligus pegiat sosial di Garut tewas diduga akibat pengeroyokan oleh sekelompok berandalan bermotor alias geng motor. Polisi menangkap 4 orang lelaki yang diduga melakukan pengeroyokan dan penikaman yang akhirnya menewaskan korban. Panji Nur Hakim, seorang pria berusia 37 tahun, warga Kampung Situ Gede, Desa Situ Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, tewas. Diduga kuat menjadi korban pembunuhan yang dilakukan sejumlah pemuda berandalan bermotor Minggu dini hari. Korban adalah seorang relawan siaga bencana Persis Garut di bagian divisi humas dan juga seorang pegiat sosial. Selain itu, korban juga ketua salah satu organisasi bermotor. Ratusan jemaah Persatuan Islam Persis Garut termasuk keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah almarhum dari Rumah Sakit Sartika Asi Bandung di kantor pimpinan daerah Garut. Jenazah disolatkan di Masjid PD Persis sebelum kemudian diantarkan menggunakan ambulans ke Kampung Situ Gede, Kecamatan Karangpawitan untuk dimakamkan. Temannya ada yang kesulitan, dia sering bantu. Saya pun sering mendapat bantuan dari beliau. Beliau sudah menikah, Pak? Sudah menikah. Punya anak berapa? Anaknya 3. Harapannya ada proses hukum yang adil buat pelaku ya, dihukum yang sesuai proses hukum yang pelaku. Kalau sebelumnya Pak, korban ini sempat ada permasalahan dengan orang lain atau apa Pak yang Bapak ketahui sebelumnya? Kurang tahu kalau itu saya, tapi yang saya tahu beliau anak baik, banyak membantu banyak orang. Korban meninggal dunia setelah mengalami pengeroyokan oleh sejumlah berandalan bermotor di Jalan Ahmad Yani hari Minggu pukul 1.30 dini hari. Korban mengalami luka parah akibat tusukan senjata tajam di bagian punggung, sedang teman korban mengalami kepala setelah helmnya dihantam oleh para pelaku.
Anggota Polres Garut telah menangkap 4 orang lelaki, namun polisi belum berani menyimpulkan motif penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Memang ini ada pertikaian sebelumnya, dugaan gitu atau? Pertikaian tidak ada, tapi kayak spontanitas kejadian itu terjadi karena ada beberapa miskomunikasi. Oke. Dan itu yang masih diselidiki ya? Itu yang masih kita dalami, kita belum bisa menyampaikan ini motif segala macam karena memang lagi melaksanakan pemeriksaan secara maraton. Selain menangkap 4 orang tersangka, Satuan Reserse Kriminal Polres Garut juga telah memeriksa belasan orang saksi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Polda Jawa Barat kembali menangkap pelaku pembajakan konten siaran langsung pertandingan sepak bola berbayar secara ilegal. Tersangka yang ditangkap di Jawa Timur telah membajak konten video.com sejak tahun 2021 lalu. Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat kembali menangkap seorang tersangka pembajakan konten berbayar secara ilegal. Tersangka ditangkap di Kediri, Jawa Timur setelah terbukti melakukan pembajakan konten Liga Inggris, Liga Indonesia, dan pertandingan sepak bola Piala AFC yang disiarkan di video.com. Pelaku menyiarkan kembali siaran langsung tersebut melalui akun Telegram bernama Paseo TV dan Oke Stream sejak tahun 2021 lalu. Dari hasil kejahatan tersebut, tersangka sempat mengantongi keuntungan 81 juta rupiah. Dan kita dapatkan pelaku ini ada di Kabupaten di Kediri, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita lakukan penangkapan. Untuk pelaku ini melakukan kejahatan kurang lebih sejak dari tahun 2021 dengan modus untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan juga pelaku melakukan hal ini dia sendiri tanpa ada bantuan orang lain dengan cara dia merekam video dari Liga Indonesia maupun Liga Inggris, kemudian dia lakukan penyiaran langsung atau illegal streaming tanpa izin dari pihak video.com selaku pemegang izin resmi. Ini keuntungan pelaku berapa? Sampai dengan kita tangkap pelaku sudah mengantongi kurang lebih untung 81 juta. Tindakan pembajakan konten siaran langsung sejumlah pertandingan sepak bola tersebut sebenarnya tidak hanya merugikan pihak pemegang hak siar saja, tapi sebenarnya secara tidak sadar rawan merugikan konsumennya. Sebab masyarakat yang melakukan pengaksesan secara ilegal rawan disusupi malware dan virus yang bisa membobol data penting dari gawai penggunanya. Tidak hanya merugikan pihak-pihak yang memproduksi konten saja, namun juga dapat memberikan dampak negatif kepada para penggunanya karena konten-konten tersebut dapat disusupi oleh malware atau virus-virus yang dapat merusak perangkat si pengguna itu sendiri dan juga dapat mengambil data pribadinya. Kemudian juga ini berpotensi menjadikan tindak pidana baru, yaitu disusupinya iklan-iklan perjudian online. Tersangka dijerat pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, yaitu tanpa hak mengubah dan menyiarkan illegal streaming tanpa izin, dengan ancaman hukuman pidana 8 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kawanan pencuri motor menggondol 2 motor sekaligus dari sebuah kontrakan di kawasan Karawang. Diperkirakan pelaku berjumlah 4 orang. Pencurian motor ini terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Syekuro, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang pada Senin dini hari. 4 pelaku dengan tenangnya mengambil motor yang terparkir di bagian dalam kontrakan. Tak hanya satu, para pelaku kembali mencuri 1 motor lain di lokasi yang sama. Setelah berhasil membawa keluar dari area kontrakan, 2 motor curian langsung dibawa kabur ke arah Karawang Kota. Pemilik motor baru menyadari kendaraannya hilang saat pagi hari hendak berangkat ke kantor. Pengurus kontrakan menyebut kedua korban sudah lama mengontrak di tempatnya. Pencurian 2 motor dalam 1 malam ini juga baru pertama kali terjadi. Iya, pas dicek pagi-pagi, kan dia mau nganterin suaminya kerja. Pas dicek CCTV benar kecolongan ya? Benar. Pemilik kontrakan ini? Apa pemilik kontrakan? Udah 4 tahun sih. Oh, kontrak sini?
kayak di sekitar ya ada yang bangun itu yang kurang semenit. Sering Kang kejadian kayak gini? Baru ini. Baru ini. Kali ya? 4 tahun ini kita kecolongan. Kayaknya dia udah kan di sana ada angkringan. Iya. Udah diintai udah kayaknya. ngerekam dia gitu gambar. Pencurian 2 motor di kontrakan dilaporkan ke Mapolsek Karawang Kota dan Mapolres Karawang. Tercatat kasus pencurian sepeda motor kembali marak terjadi di wilayah Karawang. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang.